Salam sepak bola, salam sejahtera dan salam sehat kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. In this video, saya ingin membahas tentang dua pertandingan dari UEFA Europa League yang baru saja diselesaikan. Salah satunya yang saya siaran di SCTV dan dua-dua game ini juga disiarkan live di SCTV. Yang pertama adalah pertandingan antara Celtic, klub asal Skotlandia, lawan AC Milan, klub asal Italia. AC Milan yang sudah undefeated atau tidak terkalahkan puluhan pertandingan. Bahkan sekarang mulai mencerminkan AC Milan seperti dulunya, yang merupakan salah satu dream team di Eropa pada saat itu. Tentu dream team lainnya adalah ya seperti Real Madrid, Barcelona, dan juga ada Manchester United. Tapi itu kan adalah masa lampau. Sekarang Milan coba untuk kembali menjadi tim yang kuat, bukan hanya tentunya di Italia, tapi juga di Eropa. Dan memang serangkaian perubahan yang dilakukan oleh manajemen untuk sementara ini mengarah ke hal-hal yang positif, karena bisa dilihat dari hasil akhir dan juga cara permainan dari tim ini. Pioli saya kira benar-benar mengubah style of play dari AC Milan yang hanya mengandalkan attacking, tapi sekarang juga mengandalkan defending plus attacking. Jadi itu yang perlu kita pahami teman-teman. Bukan hanya urusannya untuk mencetak gol, tapi juga menyulitkan para pemain dari tim lawan untuk bisa mencetak gol, apalagi menciptakan peluang on target. Nah, itu yang nanti saya akan jelaskan dari flow of the game antara Celtic lawan AC Milan, yang ya mungkin sedikit mirip nih antara game yang Milan lawan Inter Milan ya di Milan Derby, sedikit mirip. Ya, walaupun skor lainnya di sini kan lebih telak, Milan bisa menang. Oke, kita berbicara dulu dari line up ya teman-teman ya. Kalau dari Celtic, kita tahu bahwa tim ini adalah salah satu tim kuat dari Skotlandia. Mereka memang langganan juara di Liga Skotlandia, walaupun di Eropa sulit untuk meraih prestasi, tapi tetap saja tim ini tidak bisa diremehkan. Oke, kita tahu tim-tim atau klub-klub asal Skotlandia mengandalkan permainan keras, agresif, dan juga menyerang secara sporadis. Oke, kalau kita berbicara soal pemain-pemain dari Celtic, memang kita tidak begitu familiar, tapi mungkin teman-teman juga familiar dengan beberapa pemain yang pernah bermain di klub-klub besar sebelumnya. Seperti kita tahu di sini ada Scott Brown, ya, ada Laxalt yang merupakan mantan pemain AC Milan, ada Griffiths, kemudian Frimpong, dan kita tahu di belakang ada Shane Duffy, ya. Dan dari AC Milan kita lihat bahwa skema kali ini dari AC Milan yang memang secara teori ini tetap formasinya adalah 4-2-3-1. Tapi bagi saya secara permainan formasi ini berubah menjadi 4-3-3. Di depan tetap Zlatan, dan di kiri dan kanan yakni ada Brahim Diaz, ada Castillejo, dan di tengah adalah Krunic. Ini tiga pemain kan jarang mendapatkan kesempatan bermain di Serie A, tapi diturunkan oleh Pioli. Di belakang Kessie dan juga Tonali. Ini duet loh di double pivot yang saya benar-benar suka. And then di belakang Hernandez, Romagnoli, Jair, dan juga Dalot, mantan pemain Manchester United, atau ya memang saat ini berada di AC Milan, dipinjam ya Dalot ini jika saya tidak salah. Kemudian Donnarumma seperti biasa tidak tergeserkan di posisi penjaga gawang. Bagaimana jalannya pertandingan Milan attacking dari menit-menit awal, dan saya terkesan dengan peran Castillejo dan juga Brahim Diaz, bahwa dua pemain ini yang bermain di sektor wing tidak mengandalkan gerakan-gerakan atau skill individual mereka, tapi mereka betul-betul memberikan passing, crossing, dan juga pergerakan tanpa bola yang membingungkan para pemain Celtic yang berada di tengah ataupun di defense. Karena sebetulnya Celtic ini coba juga untuk melancarkan serangan yang cepat ke defense dari Milan, tapi terus-menerus nih para pemain yang berada di dua sektor wing ya, antara Frimpong dan juga kita lihat satu lagi Laxalt. Oke, mereka harus cepat-cepat kembali lagi ke posisi mereka, karena itu dia pergerakan cepat dari Diaz dan juga dari Castillejo yang lebih sering memberikan crossing pada saat sudah mendekati kotak penalti pertahanan Milan. Dan kita tahu bagaimana gol-gol yang tercipta bagi AC Milan, dan memang saya mengharapkan ya mungkin saja di game ini tadinya Ibra bisa mencetak gol, tapi Ibra tidak mencetak gol. Yang pertama umpan dari Castillejo luar biasa kepada Krunic, terarah, Krunic bisa menyelesaikan peluang tersebut menjadi gol. Brahim Diaz, what an individual skill by Brahim, lewati beberapa pemain Celtic dan ia bisa mencetak gol. Saya pernah menjelaskan bahwa Brahim Diaz permainannya mirip tidak sama, mirip dengan Lionel Messi, dan kita lihat ia menunjukkan kelasnya di game tersebut. Oke, Celtic memperkecil ketertinggalan. Sebelumnya juga Celtic banyak menciptakan peluang, tapi
lebih banyak off target, lebih banyak di blok. Itu yang perlu menjadi catatan. Belasan tembakan ke arah gawang AC Milan, tapi lebih banyak tembakan-tembakan tersebut adalah off target. Jadi memang tembakan-tembakan atau tendangan-tendangan lah ya dari para pemain Celtic ini lebih banyak bisa diblok oleh para pemain AC Milan. Lebih banyak saya lihat yang melakukan blocking tersebut antara Kessie atau juga Romagnoli. Mereka saya kira hanya ada 2 ya on target ya jika saya tidak salah ya. Hanya 2 on target. Salah satunya justru berhasil mereka konversikan menjadi gol. Dari AC Milan ya kita lihat walaupun mereka sudah unggul dengan skor 1-2 ini tetap kan menunjukkan bahaya, dan memang Pioli melakukan beberapa pergantian pemain yang saya kira ini pas banget nih ya untuk bisa mengurangi beban para pemain yang sebelumnya melakukan gerakan yang dinamis dari awal, yakni Saelemaekers masuk menggantikan Castillejo, kemudian Jens Peter Hauge yang masuk menggantikan Brahim Diaz, dan Hauge bisa mencetak gol umpan dari Saelemaekers. Apa yang bisa kita pahami dari permainan AC Milan bahwa tim ini bermain betul-betul tanpa beban. Para pemain tampak jelas menikmati permainannya di atas lapangan. Mereka keluar all out dari menit pertama, tapi juga tidak lupa untuk bisa menahan line of defense mereka. Artinya para pemain yang bermain di fullback atau juga di center back ini jarang keluar dari posisi mereka, karena itu sangat berbahaya saat Milan mengandalkan banyak pemain untuk menyerang. Tonali juga sering melakukan pergerakan menuju ke defense dari Celtic. Jadi sudah ada balance of play nih di AC Milan, dari urusan menyerang dan juga urusan bertahan. Sekarang saya ingin membahas tentang Arsenal Football Club. Klub yang sekarang sedang berkembang menjadi salah satu kekuatan yang bisa kembali disegani di Liga Inggris. Saya mengatakan yang bisa kembali disegani di Liga Inggris, tapi belum selesai proyek dari Arteta untuk merubah Arsenal menjadi salah satu klub yang bisa bersaing lagi di papan atas Liga Inggris secara konsisten. Tapi selain itu, tampaknya Arteta juga serius di kompetisi atau turnamen lain yang Arsenal berpartisipasi. Contoh seperti di Piala Liga, nantinya akan ada Piala FA, dan juga sekarang sudah dimulai Europa League. Walaupun di game pertama mereka di Europa League lawan Rapid Vienna, saya kira Arsenal cukup beruntung untuk bisa meraih kemenangan, karena dari tuan rumah betul-betul memberikan pressure ke Arsenal dari menit-menit awal meskipun mereka bermain dengan cara defensif. Artinya betul-betul menutup daerah-daerah yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Arsenal dan hanya mengandalkan counter attack. Tapi ternyata counter attack tersebut memunculkan begitu banyak bahaya di lini pertahanan dari Arsenal yang saya kira juga ini masih belum stabil nih teman-teman. Oke, kita bicara dulu ya mengenai line up The Rapid Vienna. Memang kita tidak begitu familiar dari para pemain Rapid Vienna. Saya siaran game ini, tapi saya jelaskan bahwa Rapid Vienna adalah klub yang sedang berkembang, banyak pemain muda di skuad mereka, tapi tidak semuanya dimainkan di game ini. Dan saya menyoroti bahwa ada beberapa pemain seperti Kara, kemudian Fontas, dan juga Ritzmaier, ya, kemudian Max Ullman ini yang berbahaya. Dan dari Arsenal ini formasi yang memang secara teori yang saya lihat nih 4-4-2, karena ada Nketiah dan Lacazette di depan. Di tengah Partey diberikan kesempatan untuk tampil dari awal, El Neni, Pepe dan juga Saka, Kolasinac, Gabriel dan Luis ini ya berduet di center of defense, Cedric bermain di kanan, dan Bernd Leno penjaga gawang utama yang dimainkan. Ini mensinyalir apa? Bahwa Arteta masih khawatir dengan defense-nya, sehingga yang diturunkan adalah Bernd Leno, bukan kiper lain yang berada di bangku cadangan. Jadi disinilah kita melihat keseriusan juga dari Arteta. Secara permainan saya kira formasi yang secara teori ini menurut saya 4-4-2 berubah menjadi 4-2-4. Pepe, Saka begitu aktif menyerang. Tapi sayangnya suplai bola ke Laka atau juga Nketiah minim sekali, bahkan saya tidak melihat ada yang akurat di babak pertama. Itu yang menyulitkan Arsenal untuk mencetak gol, dan kita tahu bagaimana Arsenal akhirnya tertinggal di game ini lebih awal, dan juga kita tahu bagaimana para pemain Rapid Vienna seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol lagi. Karena antara Gabriel dan juga Luis cukup kesulitan untuk bisa mengimbangi pergerakan cepat para pemain dari Rapid Vienna. Dan kita tahu gol yang tercipta juga lagi-lagi nih. Ya, apakah kita perlu salahkan Luis atau juga Leno? Ini ada tentu sudut pandang yang berbeda. Tapi kalau saya melihatnya sebetulnya pada saat memang Leno berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, riskan juga bagi Luis untuk memberikan back pass tersebut. Dan itu yang terjadi, ia memberikan back pass
Leno cukup sulit untuk memberikan passing kembali kepada Luis atau pemain lainnya, direbut oleh pemain Rapid Vienna, dan akhirnya kita lihat Rapid bisa mencetak gol, direbut oleh Kara, Rapid bisa mencetak gol melalui Fontas yang mendapatkan umpan dari Kara. So what is the reaction from Arsenal? Akhirnya Arteta perlu memainkan calon legenda, dari Arsenal, calon legenda Aubameyang yang sudah cukup lama nih tidak mencetak gol. Dan Auba masuk, Auba memberikan pergerakan-pergerakan liar yang betul-betul membuat Rapid Vienna fokus di lini pertahanan. Akhirnya Arsenal bisa mencetak gol, dan saya kira gol yang dihasilkan oleh Arsenal juga ini kan bukan sifatnya berbau keberuntungan. Yang pertama dari David Luiz, free kick, PP kita tahu adalah eksekutor free kick yang baik, umpannya juga akurat kepada David Luiz yang melompat lebih dulu, mampu melakukan sundulan, jadi David Luiz seperti menebus kesalahannya jika itu memang kita pandang sebagai kesalahan Luiz. Dan kemudian great goal, great teamwork antara Elneny, Bellerin dan juga Aubameyang. Nah, apa yang kira-kira bisa kita simpulkan dari game Arsenal? Bahwa Arsenal are super serius in each and every game. Arteta betul-betul serius membangun tim ini menjadi kekuatan yang bisa disegani, ya. Jadi jangan salah paham tentang penegasan saya, yang bisa nantinya disegani lagi di Liga Inggris untuk bisa bersaing di papan atas. Jadi ini masih dalam tahap development, bukan proses lagi, tapi sekarang sudah terjadi progres. Prosesnya itu sudah musim lalu. Jadi Arteta juga melakukan beberapa perubahan di starting lineup untuk melihat seperti apa nanti kerja sama para pemain yang jarang ia tampilkan secara bersamaan. Ternyata tidak berjalan mulus. Seperti deja vu juga nih game Real Madrid kan, seperti apa yang Zidane lakukan. Tapi beruntung pemain yang masuk dari bangku cadangan adalah pemain-pemain inti yang bisa perform di game ini. So well done Arsenal, well done AC Milan. Memang mungkin orang-orang lain juga memandang Europa League ini sebagai turnamen atau kompetisi yang tidak penting, tapi saya kira bagi saya dan tentunya bagi pelatih-pelatih lain di Eropa, apalagi yang merupakan mantan pemain dari klub tersebut yang sekarang melatih klub tersebut, Europa League tetap menjadi salah satu turnamen atau kompetisi yang penting bagi mereka. Jika mereka bisa perform dan membawa klubnya menjadi juara, tentu mereka akan bisa tampil di Champions League musim depannya. Apalagi jika nantinya mereka tidak bisa menempati posisi yang diperlukan untuk lolos ke Champions League melalui liga domestik mereka. So kita tunggu bagaimana kiprah dari Milan dan Arsenal yang mereka akan bermain di Premier League dan juga Italian Serie A di akhir pekan ini. No hate, only football, salam sepak bola.